Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Pendeta Junita Jen Johanna Lun Ulaan yang saat ini dipercayakan oleh Majelis Sinode GPIB melayani di GPIB Jemaat Efata Lampung. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang bersyukur berterima kasih karena sungguh nyata penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami di sepanjang satu hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu melalui program Night Call GPIB di malam ini. Oleh karena itu Tuhan bersabdalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di malam hari ini dari Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan demikian. Namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan aktivitas kita hari ini? Apakah semuanya berjalan mulus dan menyenangkan? Atau adakah situasi yang kita jumpai yang kemudian membuat kita ragu dengan apa yang sudah kita kerjakan? Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Ketika kita melihat perikop kita di malam hari ini berbicara kepada kita situasi ketika Musa diutus Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel. Dalam situasi ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, bahkan ketika mereka meragukan akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, kembali Allah berbicara kepada Musa untuk Musa harus datang berbicara kepada bangsa Israel. Ada keraguan yang dimiliki oleh Musa. Dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada kelemahan. Sehingga bentuk protes Musa kepada Allah yang meminta kalau bisa orang lain saja yang Tuhan utus untuk berbicara kepada bangsa Israel. Tetapi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jauh dari itu, Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang terbaik bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Maka dari itu, ketika Musa menyadari ada kelemahan di dalam dirinya dan ia meminta supaya Tuhan memilih orang lain untuk datang berbicara kepada bangsa Israel. Kelemahan itu dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana mengingatkan Musa bahwa Musa tidak sendiri. Ada Harun yang akan mendampingi Musa untuk datang berbicara kepada bangsa Israel. Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat situasi ketika Musa merasa keberatan atas apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, sikap protes Musa adalah untuk memilih orang lain diutus berbicara kepada bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan memilih Musa, Tuhan tahu apa yang terbaik baginya. Proses pengutusan yang dipercayakan Allah kepada Musa bukan kebetulan. Ketika Allah memilih Musa dan ketika Allah mengutus Musa untuk datang berbicara kepada bangsa Israel, Tuhan sudah lebih dulu menentukan yang terbaik bagi Musa, yakni dengan memilih Harun, bukan dalam rangka menggantikan Musa, tetapi Harun dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi Musa dalam rangka berbicara kepada bangsa Israel. Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, keberatan Musa karena menyadari ada kelemahan di dalam dirinya, kadangkala juga itu muncul dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melihat bahwa di dalam diri kita juga kita punya kelemahan,
Tanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa kelemahan itu sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk mencegah kita dari kesombongan dan mengarahkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kelemahan bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Kelemahan juga bukan membuat alasan kita untuk menolak panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi justru dari kelemahan itulah mengingatkan kita bahwa kita tidak sedang sendiri. Ada Tuhan yang terus menyertai kita, ada Tuhan yang terus bekerja bersama dengan kita. Tuhan memperlengkapi kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga singkirkan karakter one man show. Jangan kemudian kita menjadi orang yang senang bekerja sendiri dan akhirnya kita kemudian lelah, kita kemudian menjadi lemah dan kita meragukan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dan poin yang kedua mengatakan kepada kita bahwa justru kelemahan itu kerap kali menjadi sarana yang digunakan Tuhan supaya mendorong kita untuk tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kelemahan itu dipakai oleh Tuhan supaya kita diperlengkapi oleh kekuatan yang dimiliki oleh orang lain. Kelemahan dan kekuatan ketika dia bersatu menjadi satu kesatuan yang akan terus menuntun kita melanjutkan karya lain yang Tuhan percayakan bagi kita. Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita mungkin pernah mendengar keistimewaan pohon kayu merah. Pohon ini ternyata bisa tumbuh sampai ketinggian 10 meter dari tanah. Padahal yang menariknya, akarnya itu sangat dangkal. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin pohon yang akarnya dangkal tapi kemudian dia bisa bertumbuh tinggi? Nah, ternyata sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, rahasia dari pohon kayu merah tersebut adalah pada akar pohon tersebut. Akar-akar tersebut saling melilit satu dengan yang lain, sehingga kemudian menjadi kekuatan dan juga membuat pohon itu menjadi kokoh. Dapat kita bayangkan, jika saja mereka tidak saling melilit, dapat dipastikan bahwa pohon kayu merah tersebut tidak akan bertahan lama. Pohon kayu merah tersebut bisa saja menjadi pohon yang mudah tumbang ketika ia diterpa oleh angin kencang. Tetapi justru akar yang saling melilit itulah menghadirkan kekuatan. Apa maksud dari bagian ini? Mengatakan kepada kita bahwa kelemahan dan kekuatan itu harus dipadukan. Kalau kita berjalan dalam kelemahan, kita akan memiliki banyak keraguan, kita akan memiliki banyak kecemasan, kita akan memiliki banyak ketakutan. Bahkan mungkin membuat kita sulit untuk melanjutkan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi justru ketika kelemahan dan kekuatan itu dipadukan, akan menghadirkan kekuatan untuk kita tetap bergantung pada Tuhan dan melihat bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu marilah tetaplah mengandalkan Tuhan, yakin dan imani dan percaya. Apapun yang ada dalam diri kita, semua itu dipakai Tuhan supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengangkat hati penuh syukur karena penyertaan Tuhan jualah yang boleh melayakkan kami melaksanakan aktivitas kami di sepanjang satu hari ini. Ada banyak hal yang kami jumpai, namun kami meyakini bahwa Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan sampai malam ini ketika kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, biarlah semua yang boleh kami alami, sukacita, banyak hal yang boleh kami rasakan, kebahagiaan, bahkan mungkin hal-hal yang mengecewakan sekalipun. Ajarkanlah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami. Dimanapun kami berada, bahkan apapun pergumulan yang kami alami saat ini, setialah Tuhan menolong kami. Terpuji namamu ya Bapa di sorga, ini doa kami, ini seru pinta dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber kekuatan, sukacita dan berkat, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat.
Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman per kakak jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun, serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika ibu bapak, saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.